and Bandung is too cold. But it's rainy season, so I really cannot complain much. Anyway, have you guys ever thought about why some of the most beautiful animals on the earth have very deadly poison, or they are deadly venomous? Hey, this is Victoria and let's talk about this baby. So, first of all, what is poison? What is venom? What is the differences between poison and venom? Jadi apa sih bedanya hewan yang berbisa maupun hewan yang beracun? Perbedaannya adalah gimana the toxin, racunnya itu enter the body of the victim, memasuki badan dari korbannya. Jadi simpelnya adalah kalau kamu makan dia dan kamu mati, then it is poison. Kalau misalnya dia gigit kamu dan kamu mati, and that is venom. Jadi venom itu masuk ke tubuh orang itu via wound, dari luka. Pernah gak sih kalian mikir kayak misalnya kenapa sih hewan-hewan yang warnanya cantik banget itu kita nggak boleh nyentuh, kita nggak boleh deket-deket, kalau ketemu menghindar. Fenomena luar biasa dan interesting itu disebut eposematism. Jadi dalam bahasa Yunani itu epo artinya away, menjauh, sedangkan sematism itu artinya tanda. Jadi tanda untuk menjauh. Jadi seperti menandakan ke predator atau hewan lain kalau misalnya quote unquote, hey back off, I'm dangerous. Jadi ku bakal bahas yang laut duluan. First one, we got box jellyfish. Box jellyfish itu sesuai dengan namanya, box, ya, ubur-ubur kotak. Punya sekitar 51 spesies ubur-ubur. Lalu dia itu bagian dari ada 2 ordo besar dan terdapat dalam 8 famili yang masuk dalam kelas Cubozoa. Ubur-ubur pada umumnya medusanya itu bagian atasnya itu bentuknya kayak payung. Kalau ubur-ubur yang kita lihat di SpongeBob. Saatnya untuk berangkat, jangan terlambat. Selamat bersenang-senang. Dahulukan keselamatan. Tapi ubur-ubur kotak ini medusanya itu bentuknya kayak kotak. Dan dia punya sekitar 15 tentakel yang bahkan panjangnya itu bisa sampai 3 meter. Dan yang lebih mengerikannya lagi, kalau misalnya ubur-ubur pada umumnya itu mereka stay in place, mereka gak gerak kemana-mana, akan nunggu untuk hewan-hewan makanannya itu datang ke mereka. No, ubur-ubur ini adalah pemburu. Jadi dia itu aktif buat ngeburu mangsa-mangsanya dengan kecepatan kira-kira 6 meter per menitnya. Habitatnya itu di sekitar samudra tropis, subtropis, ya. Apalagi kita daerah-daerah Indonesia, udah pasti banyak banget tempat ubur-ubur. Lalu termasuk juga Atlantik, Pasifik Timur. Jadi beberapa spesiesnya itu kemarin sempat ditemukan di California, Mediterania, Jepang, Afrika Selatan, lalu sama perairan Selandia Baru juga. Berbahayanya buat manusia adalah kill time-nya, ya. Dia dapat membunuh dalam waktu 2-5 menit. Resiko yang paling tinggi adalah untuk anak-anak. Ya, jadi kalau anak-anak tersengat, resiko kehilangan nyawanya lebih tinggi. Kandungan racunnya itu sangat kuat. Satu aja sengatan dari ubur-ubur kotak ini dapat menyebabkan nekrosis. Jadi nekrosis itu kematian sel atau jaringan pada tubuh manusia. Sengatannya itu punya rasa sakit yang luar biasa. 5 kali lipat, 10 kali lipat lebih sakit daripada ubur-ubur yang lain. Lalu dosis racunnya yang cukup besar itu menyebabkan serangan jantung, bahkan kematian dalam beberapa menit jika tidak diobati secepatnya. Jadi setiap satu ubur-ubur kotak itu kira-kira membawa racun yang cukup untuk membunuh sekitar 60 manusia. Cara pencegahan, pastikan untuk memakai pakaian yang proper. Kalau misalnya kalian mau menyelam ke
di atas 20 meteran dari bibir pantai, sebaiknya disarankan untuk menggunakan pakaian yang proper, pakaian selam. Jadi sengatan ubur-ubur kotak itu bukan karena dia adanya sentuhan dari kita, tapi karena ada zat-zat kimia di kulit kita yang menyebabkan mereka untuk melepaskan sengatan mereka. Jadi kalau misalnya mereka menyentuh kita pakai pakaian scuba diving, masih ada kemungkinan bahwa tidak akan ada sengatan. Lalu jangan lupa kalau misalnya mau berenang, tanyakan ke penduduk sekitar. Kalau misalnya apalagi kita datang di tempat-tempat yang baru, pastikan buat nanyain penduduk-penduduk sekitarnya kira-kira bulan-bulan apa aja, ada ubur-ubur nggak di sekitar perairan sini. Kalau misalnya tempat-tempat yang biasanya udah ada hewan-hewan berbahaya, biasanya ada plang-plang pemberitahuan di depan pintu masuk pantainya, itu biasa kasih tahu. Lalu pengobatannya kalau misalnya sampai tersengat, pastikan untuk keluarkan orang tersebut dari dalam air, oleskan cuka pada tempat sengatannya, cabut tentakel-tentakelnya itu pakai pinset. Lalu jangan lupa periksa denyut jantung, pastikan pernapasannya terus ada. Pengaplikasian air hangat pada daerah sengatan juga dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri dari sengatan ubur-ubur kotak ini. Dan panggil ambulans, panggil orang kesehatan secepat mungkin, biar antivenomnya, antidotnya itu, anti racunnya itu bisa dikasih buat penanganan lebih cepat. Berikutnya ada gurita, ada blue ringed octopus, gurita cincin biru. Jadi gurita cincin biru ini adalah sekelompok gurita dalam genus Hapaloclaena. Di dalamnya ada sekitar 4 spesies gurita. Jadi dia dari famili Octopoda dan dia dari kelas Cephalopoda. Dinamakan cincin biru karena sesuai dengan bentuknya. Ada totol-totol warna biru kayak cincin di sekujur tubuhnya. Ukurannya kecil banget. Gurita termaksud gurita yang cute, lucu karena bentuknya kecil. Beneran ukuran yang paling kecil itu mulai dari 12 cm sampai 20 cm. Lalu relatif jinak, dia cuma menyerang pas terancam. Ya rata-rata hewan kayak gitu sih. Lalu mereka seperti biasa menghabiskan waktunya di celah-celah terumbu karang. Lalu mereka ini mampu berkamuflase yang sangat efektif dari predator-predatornya. Lalu kalau misalnya mereka rasa terancam, warna mereka itu bakal berkedap-kedip. Jadi mereka bakal dengan cepat berubah menjadi kuning cerah. Kira-kira sekitar 50-60 kedipan dalam per 3 detik sebelum akhirnya dia menyerang. Jadi itu kayak tanda bahaya kalau misalnya watch out, I'm about to end your life. Ya, jadi itu adalah tampilan peringatan aposematik. Lalu biasanya itu memangsa kepiting, udang, atau ikan-ikan yang biasa dia tangkap. Dia menyuntik racunnya ke dalam mangsanya. Racunnya melumpuhkan otot yang diperlukan untuk bergerak. Jadi instant kill. Habitat gurita cincin biru dapat ditemukan di perairan laut dangkal sekitar kurang dari 30 meter. Dia ada di perairan Australia, Jepang, Laut Asia Tenggara, Indonesia. Kill time-nya. Jadi dalam kasus yang paling buruk yang pernah ditemukan, racun dalam gurita cincin biru ini mampu untuk mematikan otot-otot yang bikin kita tetap bernafas, jadi kita lumpuh 30 menit. Iya, padahal dia sekecil itu, bahaya banget emang. Walaupun dia berukuran kecil, dia dapat membunuh sekitar 26 orang dewasa. Jadi racunnya itu sebenarnya bukan ada di pola totol-totolnya itu. Tapi yang berbahaya adalah kalau misalnya dia merasa terancam dengan kita menyentuh dia, racunnya itu ada di gigitannya yang keluar dari air liurnya. Jadi racunnya itu mengandung tetrodotoxin. Jadi dia jenis dari neurotoksin. Neurotoksin itu racun yang khusus buat nyerang saraf dan belum ada penawarnya. Selain itu dia juga menyebabkan rasa mual, serangan pernapasan, gagal jantung, kelumpuhan total, kebutaan, dan tentu saja kematian kalau tidak diobati sesegera mungkin. Karena belum ada penawar buat tetrodotoksinnya, sebagian besar perawatannya itu cuman bersifat suportif. Jadi cuman membantu pasiennya tetap bernafas sampai racunnya mungkin menghilang kalau penanganannya baik. Lalu pencegahannya adalah karena gurita ini menggigit saat merasa terancam, jadi jangan diganggu. Kalau lihat yang cantik-cantik jangan diganggu.
Lalu pengobatannya, kalau misalnya sampai terkena, ya udah pasti pertolongan pertama itu tekan luka biar menghambat penyebaran racunnya. Lalu karena racunnya itu terutama membunuh melalui kelumpuhan. Jadi beberapa korban itu pernah tercatat diselamatkan karena adanya pernapasan buatan. Jadi perawatan rumah sakit itu melibatkan menempatkan pasien pada ventilator medis sampai racun tersebut hilang dari tubuh. Hitungannya itu adalah kalau misalnya korbannya itu selamat dalam hitungan 24 jam pertama sejak digigit atau terkena racunnya, biasanya mereka kemungkinannya lebih besar bakal sembuh total. Oke, lalu berikutnya stonefish. Seperti namanya, ikan batu. Ikan batu atau Cyananthea verrucosa termasuk genus Cyananthea. Dia termasuk dalam keluarga Scorpanidae dalam kelas Artinopetridae. Ukurannya itu sekitar 16 inch. 16 inch itu 40 cm. Sesuai dengan namanya, dia berkamuflase sebagai sebuah batu. Salah satu hewan yang menurut aku sangat fascinating, sangat menarik karena kamuflasenya itu perfect. Nice. So, dia itu warnanya pada umumnya coklat atau abu-abu, lalu mungkin ada bercak-bercak kuning, orange, dan merah, tipikal-tipikal warna terumbu karang. Lalu dia memiliki ciri khas 13 duri punggung yang sangat kokoh untuk menyuntikkan racun. Lalu habitatnya itu ada di sekitar kawasan Pasifik, Indo-Pasifik, lalu bagian utara Samudra Hindia juga, tersebar sampai di perairan India, Cina, Filipina, beberapa bagian di Vietnam, Papua Nugini, kemudian di bawah ada Australia juga, lalu tentu saja perairan Indonesia hingga ke Laut Merah juga sempat ada beberapa spesies yang ditemukan di sana. Lalu kill time dari stonefish. Jadi racunnya itu cukup untuk membunuh manusia dewasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Jadi antitoksinnya itu sebenarnya sudah ada, antidotnya sudah ada, tapi benar-benar harus diberikan dalam waktu yang tepat. Gejala-gejalanya itu juga dia menyerang saraf, nekrosis jaringan, kelumpuhan, gagal jantung, lalu dia menyebabkan nyeri yang hebat, kelemahan pernapasan, bahkan sampai ke kematian. Cara pencegahannya udah pasti berhati-hati ketika menyelam di daerah-daerah terumbu karang, daerah-daerah dengan dasar-dasar berpasir, dan biasa disarankan untuk menggunakan alas kaki yang kokoh atau sol alas kakinya itu tebal. Lapisan sepatu yang tebal itu mungkin durinya itu tidak menembus. Lalu yang pasti jangan ngambil batu sembarangan yang ditemuin di terumbu karang. Jangan sampai batunya itu adalah stonefish. Cara pengobatan, jika sampai kalian tersengat duri dari ikan batu ini, 2 perawatan yang paling direkomendasikan adalah penerapan air panas atau air hangat. Karena pengolesan air hangat pada daerah luka terbukti dapat mengubah sifat racun dari ikan batu tersebut. Lalu beberapa daerah di pantai Australia itu terbukti sering menggunakan cuka, sama seperti ketika mengobati sengatan dari ubur-ubur kotak. Lalu berikutnya, marble cone snails. Apa namanya? Siput marmer kerucut. Ya, termasuk genus dari Conus. Ada sekitar 10 spesies, lalu termasuk dalam keluarga Conidae, ordonya itu Neogastropoda, dan termasuk dalam kelas Gastropoda, ya, siput-siputan. Karena namanya siput, tentu saja mereka gerakannya lambat, tapi deadly, sangat mematikan. Lalu ukuran cangkangnya itu 30 mm sampai 150 mm. Biasanya itu berwarna hitam dan bertitik-titik putih atau dia berwarna orange dan bercorak putih. Habitatnya itu di sekitar Samudra Hindia, selepas pantai Chagos, Madagaskar, sekitaran pantai India, Samudra Pasifik, Fiji, Kepulauan Marshall, di luar Australia juga ada. Jadi di Australia tuh di bagian utaranya, Queensland, sama di Australia bagian barat. Kill time. Selama bertahun-tahun itu tercatat kematian yang dilaporkan 5-8 jam. Jadi racun mereka tuh dikeluarkan dari gigi yang menyerupai taring. Kalau siput ini dia merasa terancam, biasanya dia mengeluarkan tombaknya. Nah, gigi yang mirip tombaknya itulah yang ada racunnya di situ. Dia menyebabkan kelumpuhan dan kematian. 1 tetes racun dari hewan ini mampu untuk membunuh 20
manusia dewasa. Efeknya dapat terjadi langsung atau dalam beberapa waktu kemudian. Gejala sakit luar biasa, pembengkakan pada daerah tempat gigit, mati rasa, lalu kayaknya tercatat belum ada penawarnya. Ya, jadi pengobatannya terbatas hanya untuk menjaga agar korbannya tetap hidup sampai racunnya hilang sendiri. Pencegahannya adalah belajar tentang jenis-jenis siput di laut. Jadi kalau misalnya ada cangkang-cangkang yang menarik, jangan dipungut. Kalaupun kita memungut cangkang, pastikan untuk pegang dari bagian badannya. Jangan pegang ujung-ujung cangkangnya. Jangan sampai kita megang dari tempat siputnya itu keluar. Lalu pastikan ketika kita ngumpulin kerang-kerang di pantai itu, pastikan untuk masukkan ke wadah. Jangan kita masukkan ke saku atau kantong yang kemungkinan siputnya bisa mengeluarkan giginya. Pengobatannya, kalau misalnya tersengat gigitannya, untuk menghilangkan rasa sakit itu bisa merendam daerah yang tersengat itu dengan air panas atau air hangat, panas yang bisa kita tolerir aja. Lalu pastikan untuk pakai teknik penekanan di sekitar tempat sengatan biar racunnya tidak menyebar. Penanganannya kayak begitu udah pasti nggak boleh banyak gerak. Gerakan itu soalnya juga memacu penyebaran racunnya. Dalam beberapa kasus itu CPR bahkan dibutuhkan. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Dan kalau misalnya sudah terdesak, pastikan untuk panggil tim medis, tim kesehatan secepatnya untuk evakuasi. Lalu pastikan untuk jangan memotong luka, apalagi untuk menyedot kayak di film-film yang kalian lihat. Stop it. Get some help. Karena takutnya malah membahayakan orang yang mau membantu. Next, puffer fish atau vugu atau nyonya puff. Cukup, aku tidak peduli. Ini tidak penting lagi. SpongeBob semua referensinya anjing. Ikan buntal adalah salah satu dari 120 kayaknya sekarang udah tercatat 130 spesies dari 28 genus dari famili Tetraodontidae. Dari kelas Actinopterygii, satu kelas sama tadi itu stonefish. Ikan buntal itu nggak terlalu besar, ukurannya kecil. Kisarannya itu mulai dari 1 inch, sekitar 2,5 cm sampai 50 cm. Dia itu bisa mengembangkan badannya 3 kali ukuran badannya. Kayak nyonya puff. Ya, nyonya puff itu pufferfish. Sampai ketemu hari Selasa. Hanya ada satu jalan keluar. Tapi nyonya puff itu bukan landak fish, beda ya. Landak sama puffer itu beda. Ciri khasnya itu adalah 4 gigi bagian depan mulutnya yang kelihatan kayak paru burung. Lalu yang bikin dia beda dari landak fish adalah landak itu sudah punya duri. Nah, puffer fish itu duri-durinya itu keluar ketika badannya menggelembung. Habitat mereka di daerah tropis dan subtropis. Lalu mereka rata-rata itu di perairan laut, beberapa lagi di perairan air tawar. Jadi dari 193 spesies itu ada sekitar 35. Berarti sekitar 20%-an yang mereka hidup di air tawar. Daerahnya itu adalah Amerika Selatan, Afrika, dan daerah Asia Tenggara. Seperti yang kita bahas tadi bahwa ada hewan berbisa dan hewan beracun, pufferfish ini adalah hewan yang beracun. Jadi dia nggak menyerang kita, tapi ketika dikonsumsi, itulah saatnya. Kill time. Keracunan ikan buntal itu sekitar kematiannya itu 4-5 jam dari waktu keracunan dan waktu mengkonsumsinya. Gejala keracunannya itu sekitar 20 menit sampai 3 jam. Dimulai dengan kira-kira mati rasa yang muncul pada bibir, ujung lidah, ujung jari seperti reaksi alergi makanan. Sama halnya dengan tadi gurita yang berbahaya ini, dia punya racun TTX atau tetrodotoxin yang belum ada antitoksinnya, belum ada antidotnya. Tetrodotoxin ini bahayanya itu berkali-kali lipat dari cyanida. Tapi kalau yang bertanya-tanya, tapi kok ikan ini dimakan? Bener banget. Ikan ini di Jepang dimakan, bener ya? Iya. Sashimi, ikan ini diolah dan dimakan pada daerah-daerah tertentu karena biasanya mereka sudah biasa untuk mengolah ikan ini. Jadi ada bagian-bagian dari ikan ini yang mereka tahu bahwa harus dibuang, dibersihkan sedemikian rupa agar bisa dikonsumsi dan tidak menyebabkan kehilangan nyawa.
Keracunan dari mengkonsumsi ikan ini tuh dapat menyebabkan kelumpuhan sampai kematian. Beberapa predatornya juga gitu, justru berbalik berbahaya buat predatornya yang memangsa dia. Tingkatan racunnya itu bisa membunuh sekitar 30 manusia dewasa. Cara pencegahannya adalah karena dia ini jatuhnya poison, ya racun bukan bisa. Jadi usahakan untuk kalau tidak yakin dengan tempatnya, nggak usah mengkonsumsinya. Sejarah-sejarah keracunannya yang sudah tercatat itu karena konsumsi sup ikan buntal yang tidak disajikan dengan benar, sashimi dari ikan buntal juga. Lalu untuk mengobatinya, karena sifatnya keracunan, jadi yang paling banyak diusahakan adalah muntah. Kemungkinan mungkin racun yang ada di dalam tubuh dapat dibuang melalui muntahannya itu. One down. I know somebody who won't be having an... Pertolongan pertamanya biasanya pernapasan buatan dan langsung menghubungi medis biar medisnya datang untuk membantu. Kalau 24 jam pertama setelah keracunan itu orangnya masih selamat, berarti kemungkinan racunnya sudah hilang dari tubuh. Ya, kemungkinan besarnya racunnya bisa hilang sendiri dari tubuhnya. That is all. After all, dunia sains, dunia tentang hewan-hewan yang unik-unik, tumbuh-tumbuhan, flora fauna itu benar-benar menarik. Benar-benar nunjukin ke kita tentang kecerdikan dari hasil evolusi bertahun-tahun, menambah wawasan kita juga. Meskipun kadang agak menakutkan buat mengetahui fakta-faktanya, ya, because ignorance is a bliss. Justru ketidaktahuan kamu itulah yang bikin kamu lebih damai. Tapi at least mengetahui hal-hal ini bukan cuman karena seru aja, tapi biar waspada juga. Karena aku personally suka banget sama laut, suka banget. Okay. Cita-cita aku adalah untuk menjadi penombak ikan di Gorontalo. Enggak, seriously. Aku hidup dari kecil dengan laut. Laut itu kayak apa ya? Kayak orang ibadah. Absensi. Aku tiap sore tuh pasti ngabsen di pantai. Pantai for me is calming place, of course. Tapi usahakan pergi ke tempat-tempat baru, apalagi pastikan untuk ketahui lokasinya sebelum kalian bersenang-senang. Apa aja hewan-hewan yang ada di sekitar situ, munculnya tiap bulan apa aja, hewan-hewan berbahayanya ada atau enggak, apa yang perlu diwaspadai, apa yang harus kalian persiapkan, pakaian yang proper, dan pastikan untuk selalu pergi sama orang. Ataupun kalau misalnya para solo traveling dan orang-orang introvert kayak saya yang malas jalan sama orang, pastikan untuk komunikasinya tetap jalan biar kalau terjadi apa-apa, pertolongan pertama yang secepatnya mungkin dapat diberikan. Okay. Jangan sampai yang kalian tanya itu cuman, apakah di pantai ini ada setannya? Apakah di pantai ini ada? Enggak, mohon maaf nih, setan enggak bunuh Anda di pantai, itu ikan batu aja bisa bunuh Anda. So ya. It is so fascinating to talk about animals, science, anything in this whole damn world, especially sea and the beautiful creature in it. And that is all. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Jadi gurita cincin biru ini adalah sekumpulan motor. Buat yang tinggal di pantai bersyukur, karena saya di Bandung tidak punya pantai ya. Buat ente-ente yang tiap hari tinggal di pantai, makan ikan segar, makan ikan bakar di pantai,